Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendiskusikan tentang penerapan matematika dalam kasus nyata. Nah, yang biasanya sering kita diskusikan adalah mengenai kontrol. Nah, apa itu kontrol? Jadi kita menambahkan suatu variabel untuk mengendalikan suatu fenomena yang terjadi. Ini optimal control berarti kita ingin membuat perlakuan tersebut seoptimal mungkin kepada suatu fenomena yang terjadi. Fenomena apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini? Yaitu mengenai penyebaran penyakit, epidemic model. Ini epidemic model, model yang paling sering digunakan dalam beberapa penelitian. Model ini saya dapatkan jadi referensi dari diskusi kita hari ini mengenai epidemic model itu bisa dilihat di buku Susan Lenhart mengenai optimal control applied to biological models. Oke, model yang kita punya seperti ini bisa dilihat. Kita punya suatu populasi, populasi itu banyaknya N, simbolnya N. Nah, populasi ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yaitu S, susceptible, yaitu kelompok orang yang rentang. Apa yang dimaksud orang yang rentang? Ya, orang yang beresiko untuk terpapar oleh penyakit. Orang yang rentan ini ya bisa saja berkurang akibat dari kematian alami. Yang kita simbolkan di sini laju kematian itu dengan simbol D. Dia akan bertambah sesuai dengan tingkat kelahiran ya. Tingkat kelahiran yang kita simbolkan dengan B. Nah, orang yang rentan ini dia berisiko terinfeksi dengan laju infeksi yaitu C, yang bergantung juga pada banyaknya orang yang terinfeksi dan banyaknya orang yang rentang. Semakin tinggi nilai C, maka semakin beresiko orang yang rentang untuk terinfeksi. Nah, jadi orang yang terpapar virus, dia akan berpindah dari kelompok rentang menuju ke kelompok orang yang terpapar, yaitu expose. Nah, biasanya pada penyebaran penyakit ada yang dikatakan dengan masa laten. Nah, inilah di orang yang masih dalam masa laten, dia akan masuk ke kelompok expose atau terpapar. Jadi dia tidak langsung menuju ke kelompok infected, terinfeksi. Orang yang expose ini, orang yang terpapar ini, dia akan berkurang sesuai dengan laju kematian alami dan dia akan berkurang juga sesuai dengan laju perpindahan dari E ke I. Nah, E kecil ini biasanya merupakan masa laten ya. Jadi ketika semakin lama orang yang terekspos itu dapat menularkan penyakit, maka semakin rendah juga nilai E yang kita punya. Nah, jadi orang yang terpapar ini akan berpindah nanti ke orang yang terinfeksi. Orang yang terinfeksi ini ya sudah bisa menularkan penyakit. Orang yang terinfeksi ini bisa saja dia berkurang akibat laju kematian alami dan dia juga bisa berkurang akibat kematian akibat penyakit. Jadi dia bisa berkurang oleh kematian ya bisa dibedakan ya. Kematian alami dan kematian akibat penyakit. Oke, dia juga bisa berkurang ketika dia pulih. Nah, laju pemulihan ini disimbolkan dengan G. Ketika dia pulih, dia akan berpindah dari kelas infected, kelompok infected ke kelompok recovered, kelompok yang pulih. Nah, orang yang recovered ini tidak bisa lagi terkena penyakit. Di sini kita punya model yang penyakit tersebut orang yang telah terpapar tidak bisa terpapar lagi. Artinya sudah mempunyai imunitas. Oke, orang yang pulih bisa juga mati, meninggal akibat kematian alami. Nah, itu model standar yang kita punya.
Apa yang ingin kita lakukan? Kita ingin membuat suatu kontrol agar, eee, kita bisa mengendalikan sistem ini. Apa yang kita punya? Yang kita punya adalah U. Kalau di kehidupan nyata, U itu merupakan vaksinasi. Apa yang dilakukan oleh vaksinasi? Vaksinasi memungkinkan orang yang rentan langsung menuju ke kelompok orang yang pulih. Artinya, dia tidak terinfeksi dan dia tidak akan terinfeksi lagi ketika kita lakukan vaksinasi terhadap orang yang rentan. Secara matematis, model yang kita punya dapat dituliskan sebagai berikut ya, yang terlihat di layar. Perubahan S itu bergantung pada kelahiran, kematian, laju infeksi, dan vaccination rate, tingkat vaksinasi. Sesuai dengan gambar, untuk kelas expose juga seperti itu. Dia akan bertambah sesuai dengan laju infeksi dan dia akan berkurang sesuai dengan laju perpindahan dari expose ke infected dan berkurang juga sesuai dengan kematian alami. Begitu pula dengan perubahan jumlah I, jumlah kelompok I, begitupun R, dan banyaknya orang dalam populasi itu bergantung pada tingkat kematian dan tingkat kelahiran. B itu tingkat kelahiran, D itu tingkat kematian. Dikurangi dan kita dapat laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan penduduk B kurang D. Terus dia juga akan berkurang sesuai dengan kematian oleh penyakit. Apa yang kita inginkan adalah kita ingin mengontrol sistem ini dengan vaksinasi. Vaksinasi ini dia membutuhkan biaya. Dia membutuhkan biaya. Nah, di sini kita punya objective function. Objective function ini apa? Objective function adalah fungsi yang ingin kita minimalkan. Nah, fungsi ini kalau kita lihat ada parameter bobot A dikali dengan I. Kita ingin agar fungsi ini seminimal mungkin. A itu biasa kita sebut dengan parameter bobot. Kalau kita istilahkan dalam dunia nyata, biaya penanganan terhadap orang yang terinfeksi. Jadi semakin banyak orang yang terinfeksi, pasti fungsi ini akan semakin tinggi nilainya. Sama juga, semakin banyak kita melakukan vaksinasi, maka biaya yang ingin kita keluarkan pasti semakin tinggi. Jadi ada dua yang kita ingin minimalkan, yaitu banyaknya orang yang terinfeksi, yang bergantung pada A, karena semakin banyak orang yang terinfeksi, pasti bakalan semakin banyak biaya untuk pemulihan, seperti itu. Semakin banyak juga biaya yang kita lakukan untuk vaksinasi. Nah, ini yang kita inginkan. Kita ingin mencari nilai dari U, nilai dari objective function ini yang paling rendah, dengan mempertimbangkan tingkat vaksinasi dan banyaknya orang yang terinfeksi. Di sini kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan memakai Pontryagin Maximum Principle. Namun di sini saya tidak menjelaskan secara rinci. Pokoknya kita akan memakai Pontryagin Maximum Principle, lalu diselesaikan dengan forward backward sweep method memakai aplikasi MATLAB. Saya tidak terlalu jelaskan karena di sini saya cuma ingin sedikit memperlihatkan tentang penerapan matematika dalam kasus nyata. Kita akan melihat bagaimana simulasi yang akan kita lakukan dapat mempengaruhi atau dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk melakukan suatu tindakan. Nah, tindakan di sini adalah vaksinasi. Setelah kita melakukan metode-metode tersebut, kemudian kita tampilkan grafiknya, maka kita akan mendapatkan grafik seperti yang di layar. Saya menggunakan metode, kami menggunakan parameter-parameter seperti ini. Parameter ini
Saya ambil saja secara serealistis mungkin. Nah, kalau dalam kasus nyatanya ya kita bisa, cari nilai parameter ini dari data-data yang kita punya, berdasarkan statistik. Apa yang perlu kita perhatikan dalam simulasi yang pertama ini, yaitu nilai C. C tadi itu adalah, laju infeksi dari penyakit. Bisa dilihat di grafik, ketika saya mengambil nilai C itu 0,001 yang bisa kita bilang rendah, apa yang akan terjadi? Tingkat vaksinasi yang harus kita lakukan adalah, cukup rendah. Mengapa? Ya karena orang yang terinfeksi, eee, sedikit, orang yang terinfeksi bakalan sedikit karena laju infeksinya juga rendah. Nah, dalam kasus nyata, nah di sini kita punya orang yang terinfeksi pada awalnya itu adalah 50. Ada 50 orang yang terinfeksi. Nah, harus kita lakukan, vaksinasi agar orang yang rentan ini, tidak terinfeksi, dia langsung menuju ke recover. Jadi kita tidak perlu melakukan vaksinasi yang tinggi di awal, karena tingkat penularan virus tersebut juga rendah. Nah, ini bisa dibuktikan ketika kita ubah tingkat vaksinasi tingkat penularan virus itu menjadi 0,001 yang, eee, which is lebih banyak dari yang 0,001, 10 kali lebih banyak ya. Dapat dilihat bahwa yang harus kita lakukan adalah, kita harus melakukan vaksinasi secara maksimum di awal. Kalau kita lihat grafiknya antara 1 sampai 2 tahun, nah waktunya ini berdasarkan tahun. Jadi kita punya waktu, sampai 20 tahun. Nah, dalam 1 sampai 2 tahun kita harus melakukan vaksinasi yang maksimal. Setelah itu baru turun secara perlahan. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin agar orang yang rentan tidak terinfeksi virus. Kenapa kita harus mencegah itu? Karena kalau dia terkena virus, kita akan mengeluarkan biaya untuk penanganan. Nah, kenapa kita vaksinasi lebih tinggi padahal vaksinasi juga membutuhkan biaya? Karena dipertimbangkan bahwa dengan melakukan vaksinasi di awal lebih tinggi, itu lebih optimal mengeluarkan biaya, lebih sedikit mengeluarkan biaya dibanding kita membiarkan orang untuk terinfeksi. Nah, sama juga dengan kasus awal tadi, kenapa kita tidak langsung lakukan vaksinasi tinggi? Kan idealnya agar orang-orang yang rentan ini tidak terinfeksi. Kenapa kita tidak lakukan vaksinasi tinggi untuk tingkat penyebaran penyakit 0,001 yang grafik biru ya? Nah, mengapa? Karena biaya yang kita keluarkan lebih sedikit ketika kita melakukan vaksinasi yang rendah dan membiarkan sedikit demi sedikit orang terinfeksi. Di sini juga kita tidak membiarkan orang yang terinfeksi. Orang yang terinfeksi ini bisa juga sembuh, langsung recover secara alami. Namun kita tidak perlu melakukan itu karena, kita bisa pertimbangkan biaya yang dikeluarkan. Makanya di sini bisa dipertimbangkan berapa tingkat vaksinasi yang kita harus lakukan. Tidak semerta-merta kita harus melakukan vaksinasi yang tinggi terus. Nah, itu untuk kasus kita yang pertama, bagaimana laju penyebaran penyakit itu dapat mempengaruhi tindakan kita, tindakan vaksinasi kita. Nah, berikutnya yang coba kita variasikan di sini adalah A, di mana A tadi itu adalah parameter bobot atau kalau kita bisa sebut sebagai biaya penanganan dari penyakit ini. Nah, yang pertama itu yang tadi juga, kita punya nilai A 0,1 yang biasa. Ketika nilai A 0,1 ya sama seperti tadi kita, eee, maksimalkan vaksinasi di awal, kemudian akan berkurang, seiring waktu berjalan karena orang yang terinfeksi juga mulai sedikit. Nah, ketika kita tambah nilai dari A ini menjadi 2, apa yang terjadi? Bisa kita lihat dari, grafik yang berwarna merah. Kita akan melakukan vaksinasi secara maksimal sampai, eee, tahun ke-9, kira-kira tahun ke-9. Mengapa? Karena ketika biaya penanganan
orang yang terinfeksi itu tinggi, ya lebih baik kita melakukan vaksinasi. Karena ketika banyak orang yang terinfeksi, maka banyak biaya yang kita harus keluarkan. Dibandingkan dengan melakukan vaksinasi di awal yang lebih murah. Vaksinasi di awal sampai 9 tahun, sampai tahun ke-9. Ini bisa dibuktikan juga dengan kalau kita mengambil nilai A sebanyak 200. Nah, ketika kita ambil nilai A sebanyak 200, biaya dari vaksinasi ini seperti tidak dipertimbangkan lagi. Tidak dipertimbangkan lagi, makanya kita selalu mengambil, tingkat vaksinasi yang paling tinggi. Karena ketika orang yang terinfeksi banyak, ya otomatis biaya yang akan dikeluarkan lebih banyak karena A itu nilainya 200. Jadi lebih baik untuk kita melakukan vaksinasi secara maksimum. Terus dia akan turun perlahan lagi mengingat biaya vaksinasi itu, dia bertambah secara kuadratik ya. Makanya ketika di akhir dia akan semakin banyak, nah lebih baik kita, turunkan, karena yang terinfeksi juga bakalan semakin sedikit. Bisa dilihat bahwa sekitar tahun ke-14, tingkat orang yang terinfeksi itu sudah sangat rendah. Makanya vaksinasi juga kita turunkan, seperti itu. Jadi kita bisa mempertimbangkan yang mana yang harus kita dahulukan. Ternyata di sini, pada kasus ini ketika biaya penanganan untuk orang yang terinfeksi itu tinggi, ya pasti kita harus memperbanyak tingkat vaksinasi. Nah, oke, begitu simulasi yang kedua yang kita ingin perhatikan adalah nilai A, biaya penanganan dari penyakit, biaya penanganan dari orang yang terinfeksi. Kita bisa melihat bagaimana biaya penanganan tersebut berpengaruh pada tingkat vaksinasi yang harus kita lakukan. Kemudian, simulasi yang ketiga, ini kita coba variasikan nilai G, di mana nilai G itu adalah tingkat laju pemulihan dari orang yang terinfeksi menuju tingkat menuju kelompok orang yang cover, orang yang pulih. Ketika kita variasikan nilai G itu 0, sebelum-sebelumnya tadi kita pakai G itu 0,1, zero. Sekarang kita pakai nilai G itu 0. Bisa dilihat pada grafik yang berwarna merah, ketika kita ambil nilai G itu 0, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah kita harus memperbanyak tingkat vaksinasi. Mengapa kita memperbanyak tingkat vaksinasi? Untuk mencegah orang-orang yang rentan masuk ke kelompok infected ya, tertular. Jadi orang yang rentan ini langsung menuju ke recover. Bisa dilihat bahwa orang yang recover ini bertumbuh cepat di awal karena vaksinasi yang kita lakukan cukup cepat. Meskipun tidak ada peluang bagi orang yang terinfeksi untuk sembuh karena nilai G 0. Nah, itu yang akan kita lakukan. Kita akan cegah orang yang rentan dari penyakit ini, orang yang rentan dari penyakit ini menuju ke kelas recover. Nah, dengan melakukan vaksinasi yang maksimum di awal. Ketika kita tambah nilai G menjadi 0,4, di mana 0,4 itu menunjukkan bahwa kesempatan orang untuk sembuh dari penyakit ini lebih tinggi. Apa yang kita lakukan? Ya, pastinya vaksinasi yang kita lakukan di awal ya tinggi juga, tapi lebih cepat berkurang karena orang-orang bakal lebih cepat sembuh. Ketika orang lebih cepat sembuh, peredaran penyakit dalam populasi ini bakalan cepat berkurang dan tidak akan tertular kepada orang yang rentan. Kita tidak ambil sama seperti kasus yang sebelum-sebelumnya, kita tidak ambil tingkat vaksinasi yang tinggi karena itu membutuhkan biaya. Kondisi optimal yang dicapai adalah kita melakukan vaksinasi di awal tinggi, namun cepat berkurang seiring berjalannya waktu karena tingkat orang yang terinfeksi juga sudah berkurang. Dan kesempatan orang yang terinfeksi ini lebih tinggi untuk recover, berarti kan akan lebih cepat nantinya. Dia akan ke recover. Nah, yang perlu diperhatikan juga pada grafik dengan G0,4 ini adalah meskipun tingkat pemulihan dari orang yang terinfeksi itu tinggi, namun tingkat orang yang pulih, yang hijau ini yang recover rendah. Mengapa ini terjadi? Karena
tingkat vaksinasi rendah. Yang membuat tinggi, eee, orang yang di-cover pada grafik biru dan merah adalah orang yang rentan langsung menuju ke recover. Sedangkan di sini kita kurang melakukan vaksinasi berarti bakalan lebih sedikit orang yang rentan langsung ke recover. Kenapa kita lakukan itu? Karena, ya tingkat, eee, orang yang terinfeksi ini lebih cepat berkurang. Ketika orang yang terinfeksi sedikit, penyakit dalam populasi tersebut bakalan berkurang. Jadi kita membiarkan banyak orang yang rentan, karena orang yang rentan ini beresiko rendah untuk terinfeksi karena sedikit orang yang terinfeksi. Penyebaran penyakit dalam populasi itu kecil. Makanya dia tetap bisa dilihat di sini bahwa orang yang rentan ini tetap rentan, lebih banyak nilainya. Sedangkan pada kasus yang tadi kita buat dia supaya dia recover agar orang yang recover ini tidak terinfeksi lagi. Itu yang menarik dari kasus yang kedua, kasus yang ketiga yang kita punya. Yang dimainkan di sini adalah tingkat pemulihan. Tingkat pemulihan ini ya berpengaruh, pasti berpengaruh terhadap tingkat vaksinasi yang kita. Oke, selanjutnya kita coba mengubah nilai A. Dengan A itu tadi adalah tingkat kematian akibat penyakit. Tingkat kematian akibat penyakit. Nah, secara logika, ketika tingkat kematian akibat penyakit itu tinggi, kita harus mengurangi orang yang terinfeksi dengan cepat dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi yang tinggi. Nah, namun ketika kita melakukan simulasi dengan memakai nilai A 1,5 yang bisa dibilang tinggi, nilai kematian laju kematian akibat penyakit itu tinggi 1,5, ternyata yang dilakukan adalah tingkat vaksinasi yang rendah. Nah, sedangkan ketika kita ambil nilai A 0,4, di mana tingkat kematian itu lumayan rendah, kita menggunakan tingkat vaksinasi yang tinggi di awal. Mengapa hal ini terjadi? Nah, ini kurang realistisnya dari model yang kita punya. Jadi model ini, simulasi ini dia akan membiarkan orang yang terinfeksi itu, bukan dibilang membiarkan, karena orang yang terinfeksi ini akan lebih cepat berkurang akibat kematian. Nah, ketika orang yang terinfeksi ini lebih cepat berkurang akibat kematian, ya makanya pastinya penyakit yang beredar, penyakit yang ada dalam populasi ini pasti lebih sedikit. Sehingga vaksinasi yang kita lakukan juga bakalan lebih rendah. Yang salah dari modelnya kita adalah, bukan bilang salah, yang kurang dari modelnya kita adalah kita tidak ingin memaksimalkan jumlah populasi. Jadi kita membiarkan saja orang ini mati. Yang penting orang yang terinfeksi lebih rendah dan tidak menginfeksi orang yang rentan. Bisa dilihat di grafik yang warna hijau bahwa total populasi itu lebih sedikit dari biru dan merah. Orang yang rentan lebih banyak karena orang yang terinfeksi lebih cepat menurun akibat kematian. Seperti itu. Jadi model ini, simulasi ini menunjukkan bahwa model yang kita punya kurang realistis. Tidak memperhitungkan banyaknya orang yang meninggal akibat penyakit. Jadi jangan juga dibilang bahwa dengan meninggalnya orang-orang yang terinfeksi, seperti di negara-negara lain dibunuh orang yang terinfeksi itu akan mengurangi tingkat penyebaran penyakit. Aduh. Jadi kita punya model kurang realistis. Harusnya kita mempertimbangkan juga total populasi. Jadi bisa dimaksimumkan total populasi yang kita punya. Nah, oke. Seperti itu simulasi-simulasi yang kita lakukan. Bisa kita lihat bahwa bagaimana matematika ini dapat menjadi solusi untuk suatu fenomena yang terjadi di kehidupan nyata. Bagaimana simulasi yang kita lakukan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk
melakukan suatu tindakan. Masih banyak sebenarnya simulasi-simulasi yang dapat kita lakukan dengan mengubah, nilai-nilai parameter yang ada dalam model ini. Namun, saya kira simulasi yang dilakukan tadi cukup menunjukkan bahwa matematika itu dapat menjadi, salah satu, tools bagi kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Eee, jadi jangan dibilang bahwa matematika itu cuma soal angka-angka dan tidak ada penerapannya dalam, kehidupan. Saya cuma menampilkan penerapan matematika yang paling sederhana, yang rumit ya banyak, bisa dicari sendiri. Oke, jika ada kesalahan dalam video saya, eee, bisa didiskusikan, bisa di komen. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.